Hadirin yang berbahagia, malam ini kita akan membaca kitab Khasaisul Ummah Al-Muhammadiyah, yang mana kita sudah sampai ke keistimewaan bahwasanya yang ketujuh, yaitu kita sebagai umat yang terbaik di antara umat-umat Nabi yang Allah ciptakan. Alhamdulillah ala dzalik. Sebagian sudah kita baca dan kita lanjutkan. Terakhir yang kita baca bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan selalu membela umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekalipun mungkin nanti akan terjadi ujian berupa peperangan barangkali, ya, atau apa saja yang Allah inginkan, tapi Allah sudah menjanjikan kepada kita dengan 3 janji. Yang pertama, bahwasanya mereka al-kuffar la yadurrukum illa adza, di dalam Al-Qur'an itu, ya. Enggak banyak gangguannya walaupun terjadi. Kemudian itu janji yang pertama. Janji yang kedua, wa yuqatilukum yuwallukumul adbar. Seandainya mereka menyerang, menyerbu, memerangi, mereka bakal lari kocar-kacir dan akan kalah. Ini janji Allah. Kapan? Wallahu alam. Kita nggak cari perang, ya. Tapi itulah janji Allah. Ya. Sekarang kalau kita lihat di Palestina sana, jadi bulan-bulanan orang muslimin oleh mereka. Dan di mana saja sekarang diacak-acak, di kotak-kotak, diadu domba, ya, supaya tidak ada persatuan di antara umat Islam. Ya. Itu keinginan mereka. Dan ditutup janjinya oleh Allah dengan janji yang ketiga. Ya. Jadi satu, gangguannya tidak akan berarti. Ini godaan-godaan semua, insya Allah akan dimenangkan oleh Allah kita. Yang kedua, mereka bakal mundur, kalah perang. Kemudian tsumma la yunsurun, enggak akan dapat pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Mereka sudah mundur, kalah, enggak ditolong lagi. Ya. Jadi pertolongan adanya pada orang Islam, insya Allah. Nah. Selanjutnya, qala al-awwal al-imanu billah. Nah, kemenangan yang akan terjadi kepada kita itu ada syaratnya. Orang Islam akan jaya sebetulnya, walaupun sekarang, dengan catatan yang pertama, al-awwal, qala Syekh al-Mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adam nafa'a bihi wa bihi bidarini amin. Qala, jaminan Allah ini, janji-janji Allah ini akan segera terwujud apabila ada ini, ya. Illa anna hadhihi dhamanat al-'azimata allati hiya isyaratun karimah, kabar gembira kan untuk kita. Gangguannya nggak berarti kita bakal dibela, mereka bakal kalah dan tidak ada pertolongan. Masyrutatun bi muhafadzatil ummah al-islamiyah, harus dijaga oleh orang-orang muslimin 2 hal. Azimin, sangat besar pengaruhnya. Asyarat ilaihimul ayah, sebagaimana ayat Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, ya, yaitu al-iman billah, tu'minuna billah, kita beriman kepada Allah, ya. Kemudian yang kedua, ad-da'wah ilal khair, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ketika orang muslimin mukminin betul-betul menjaga imannya, ya, kemudian ada amar ma'ruf dan nahi munkar, tidak dibiarkan. Contohnya misalnya orang mabuk, biarkan.
Ya, minuman keras dijual dibiarkan, perzinahan dibiarkan, lesbian, gay, ya segala macam tuh yang ngaco-ngaco dibiarkan, nggak akan ada datang pertolongan dari Allah SWT. Ini yang menghalangi pertolongan Allah. Harus ada amar ma'ruf nahi munkar. Ya, soal ketika kita amar ma'ruf nahi munkar diikuti atau tidak diikuti nggak masalah. Perintahnya di Allah amar ma'ruf nahi munkar. Soal dia dengar dan tidak dengar, hidayat dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kan lain yang diam dengan yang bergerak. Ya. Alhamdulillah sekarang nggak kurang, masih ada orang-orang yang baik yang amar ma'ruf nahi munkar. Saya sudah jelaskan skala besarnya itu guru-guru, ustadz-ustadz, doktor, profesor. Skala kecilnya di keluarga kita semua. Ya, kita punya tanggung jawab untuk amar ma'ruf nahi munkar. Baik. Ketika itu ada iman kepada Allah dengan benar, amar ma'ruf nahi munkar ada. Fa idza aradat al-ummah al-muhammadiyah an la tusab min jihatil yahud bima ya'ti ala qiyaniha fa 'alaiha bi ikhlasil ibadah. Kalau orang Islam mau menang dari orang-orang Yahudi, tidak dikalahkan oleh tipu daya mereka, walaupun kelihatan mereka kuat, mereka punya senjata dan segala macam, ya, kufar, supaya dia lawannya dengan apa? Ikhlas ibadah. Sudah beriman, bab iman telanjang, ya, apa pakaiannya? Amal. Setelah kita syahadat, beramal. Bil ikhlasul ibadah li rabbiha wal amal bi sunnati nabiha. Ibadah kepada Allah dengan baik dan diamalkan sunnah-sunnah kangjeng Nabi Muhammad SAW yang sekarang banyak ditinggalkan, ya, banyak ditinggalkan oleh orang. Kadang-kadang ngomong sunnah, nggak boleh tuh, ya. Jangan sekali-kali Anda misalnya, ayo, misalnya Pak, kita sembahyang sunnah nih, witir atau sunnah qobliyah, ba'diyah atau sunnah apa saja. Jangan sekali-kali Anda bilang sunnah, nggak apa-apa, saya nggak sembahyang sunnah. Jangan. Sebab di sana ada keterangan, man tahawana anis sunnah uqiba bihirmanil faraid. Siapa yang menganggap enteng sunnah, Allah akan memberi bala buat dia, yang fardu pun dia akan tinggalkan. Pertama sunnah, nanti yang fardu bisa ditinggalkan. Ya, Anda tidak sembahyang, udah jangan pakai ngomong sunnahnya. Tidak melaksanakan sunnahnya, nggak masalah, itu urusan Anda dengan Allah, ya, urusan diri Anda. Tapi jangan ngomong ini sunnah. Yang mudahnya sekarang banyak nih, ya, di apa namanya, musalla ataupun di masjid-masjid. Ini kan sholat terdiri dari hal-hal yang sunnah dan yang fardu dalam sholat. Doa iftitah sunnah, ya, baca surat sunnah, bacaan-bacaan Rabbil Fili dan lain-lain sunnah, kecuali tahiyat, salam, ya, itu adalah rukun. Salam yang pertama rukun, salam yang kedua sunnah. Nggak kurang orang sekarang, assalamualaikum warahmatullah. Yang keduanya dia diam. Saya tanya, ya Fi, kenapa ente tadi diam? Sunnah. Ajib, sunnah. Anda tahu yang wajib itu dari yang sunnah sebetulnya. Siapa? Nabi Muhammad SAW. Kok kita nggak mau sunnahnya Nabi? Ente tahu yang wajib dari siapa? Dari kanjeng Nabi. Malu dong sama Nabi Muhammad SAW. Dan yang pantasnya sunnah dilaksanakan itu di mana? Di dalam sholat. Karena sholat merupakan rukun Islam yang luar biasa besar. Syiarnya Allah di situ adanya. Jangan ditinggalkan yang sunnah. Tambah yang sunnah. Ulama menerangkan ada ribuan sunnah tuh di dalam sholat. Ya kita yang kita paham saja. Doa iftitah, rapihin shaf, amin, ya, baca bismillah di awal surat, baca zikir-zikirnya sholat, salam pertama, salam kedua, kerjakan itu sunnah kangjeng Nabi Muhammad SAW. Nanti akan datang keberkahan yang lain, saudara-saudara kepada kita. Jadi jangan sekali-kali menganggap enteng sunnah. Ujung-ujungnya nanti bisa menganggap enteng yang wajib. Naudzubillah min dzalik. Jangan, ya. Baik. Jadi kita sekarang diminta semuanya
untuk ikhlas ibadah, jangan ninggalin ibadah, terutama yang wajib, dan itu tadi yang sunnah, ya. Wa tagayyud bi ahkami kitabiha wa i'dadil hujjah al-kamilah li qital aduwillah wa aduwiha. Ya, kemudian memegang hukumnya Allah dengan dakwah tentunya. Ini haram, saya nggak kerjain. Ini dalam agama saya tidak kerjakan. Pakaian ini nggak cocok buat seorang wanita, jangan pakai. Pergaulan ini salah menurut agama, tinggalkan. Oh, cara kerja saya nggak benar nih, ada riba, menipu barangkali, ngurangin timbangan barangkali, ngurangin ukuran barangkali. Kalau Anda dagang bensin misalnya seliter dikurangi, kan salah. Ya, minjemin minta kelebihan, riba jangan, ya kan? Laki perempuan belum jadi suami istri, daran bareng-barengan, ngobrol bareng berdua, nggak boleh. Itu dikerjakan, saudara. Memang kelihatannya kecil, nggak ada apa-apa. Bib itu yang pacaran banyak, bib, pinggir laut, di hotel-hotel, banyak. Biarin. Tugas Anda pertama kan untuk diri kita dan keluarga kita. Dan katakan itu haram, jangan bilang halal. Yang haram tetap haram. Jangan pakai bilang ini sudah biasa. Tidak ada biasa. Hukum Allah berjalan dari mulai diutus Nabi Muhammad, ya. Segala yang diwajibkan oleh Allah melalui Nabi Muhammad, Al-Quran atau sunnahnya Nabi, kita harus ikut. Bukan buat dulu aja, sekarang juga begitu. Salat dulu, Zuhur 4 rakaat, apa sekarang jadi 2 rakaat? Kan tidak. Kecuali kalau dalam musafar misalnya kita salat gosor atau jamak, itu ada ketentuan tertentu. Tapi sholatnya kan tetap 5 waktu. Nggak boleh dirubah, Zuhur dirubah jadi asar, kemudian asar jadi maghrib misalnya, kan nggak bisa. Sholat sudah awal waktunya sendiri, ambil. Zakat ada, ambil. Puasa ada, ambil. Haji ada, ambil. Jangan dirubah-rubah, ya. Dan hati-hati mengatakan yang haram halal atau itu biasa, jangan. Perkataan Anda akan sesuatu yang haram biasa itu lebih dosa dari Anda melakukan yang haram itu sendiri. Dia mabok nih, mabok udah dosa aja kepada Allah. Ketika ditanya kenapa ini mabok, nggak apa-apa nih, itu apa? Itu lebih besar dari maboknya. Ya, kalau kebetulan la sama Allah dia kejadian begitu, mabok, saya memang maksiat kepada Allah nih, haram ini. Dakwah nggak apa-apa, ngomong jangan ikutin saya sudah mabok, ente jangan mabok, boleh, nggak apa-apa. Siapa tahu pembicaraannya itu ada takdirnya kepada orang yang menyebabkan nanti dia jadi tobat. Jadi jangan menghalalkan yang diharamkan oleh Allah, jangan membenarkan yang disalahkan oleh agama, jangan. Ya, baik. Jadi kita kalau mau menang dari orang kafir harus megang hukum Allah, ikutin hukum Allah. Terus siapkan, ada persiapan untuk melawan mereka. Kalau mereka pandai dalam soal apa nih sekarang, dalam handphone apa namanya misalnya, medsos, ya, kita juga harus bisa medsos, ya, harus bisa medsos. Wah, dia kuat senjatanya segala macam, boleh saja kuat, tapi Allah lebih kuat. Anda tahu 10 November di Surabaya, itu saya dengar dari orang-orang yang solehin, ya, itu yang perang ulama, saudara, bukan hanya rakyat biasa. Kan mereka cuma bayar bambu runcing, senjata seadanya. Tapi subhanallah tuh, itu senjata orang nikah dan segala macam, turun bom, nggak meledak bomnya. Kiai pakai sorbannya, ambil tuh bom, balikin, meledak di sana. Gimana tuh? Itu ilmu Allah. Bisa begitu, ya. Dari pesantren ini kiai fulan, masya Allah tuh mereka orang yang sakti itu, bukan yang tapak ketemu ular, bukan di gua 10 hari nggak makan, bukan. Mereka tidak bertapa, tapi bangun malam ngetuk pintunya Allah Subhanahu Wa Taala, punya keramat. Jadi itu bom nggak meledak, ambil, lemparkan, meledak di tempat sana, sampai 2 jenderal terbunuh. Bingung tuh orang Barat, nggak punya apa-apa tapi bisa bunuh 2 jenderal mati. Kenapa? Pertolongan dari Allah. Perang Badar
Badar begitu juga, jauh perbedaan. Tapi ditolong oleh Allah SWT. Kenapa? Karena ada iman di sana, ada minta kepada Allah yang Maha Kuasa. Jadi nggak usah kita takut, dibesar-besarkan senjatanya ini, nggak ada. Allah punya lebih hebat. Kalau Allah nggak berkehendak, senjata apapun, hebat seperti apapun, nggak bisa jadi. Ya, nggak bisa jadi. Sekarang kan ilmu pengetahuan dalam soal pengobatan luar biasa. Ya, menurut ilmu pengetahuan ini, alat ini bisa menyembuhkan penyakit ini. 100%, just blank, sembuh, nggak. Kadang nggak berarti mati tetap orangnya. Karena itu adalah urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting kita ada iman, ya itu iman. Ya iman. Tentaranya Jenderal Sudirman, ya, itu banyak yang nggak mempan ditembak, bahkan nggak macam-macam, nggak macam-macam, bahasa Jawa lagi, kadang-kadang. Tapi imannya kuat kepada Allah SWT. Ya, Anda lupa ada bacaan itu. Kalau Anda dengar lucu seperti bacaannya. Tapi subhanallah, kalau ditembak ini ke sini, dia langsung terus. Ya, gitu. Kita bukan masalah nggak mempan ditembak, bom tidak meledak, tapi yang harus kita katakan iman kita bahwa kekuatan Allah di atas segala kekuatan. Itu yang harus kita pegang. Ya, itu yang harus kita pegang. Baik. Jadi kalau kita mau menang harus ada persiapan juga. Dia medsos, kita juga harus bisa medsos. Mudah-mudahan senjata kita juga bisa senjata, insya Allah. Ya. Fa'idha lam tazim bizalik, kalau nggak ada persiapan, ibadah nggak ada keikhlasan, iman kepada Allah kacau, jangan nyalahin Allah, jangan salahin diri Anda sendiri. Asabah ad-darar, kalah saudara-saudara. Kenapa kalah? Karena kita nggak bersatu. Kenapa sekarang bisa diacak-acak di sana sini? Karena orang Islam nggak bersatu. Coba orang Islam bersatu, saudara, baru Allahu Akbar, insya Allah kafir, maaf, udah kencing di celana, belum perang. Kalau Nabi kita mendapat pertolongan sebulan lagi mau ketemu dengan musuh udah gemetar, itu diberikan kepada umatnya. Allahu Akbar itu berarti ketika keluar dari mulut orang-orang yang sembahyang 5 waktu benar, gak maksiat kepada Allah, imannya kuat kepada Allah, begitu yang Allahu Akbar, waduh, gunung bisa bergetar bagi orang. Qala wa idza lam tazim bidzalik asabaha dharar min jihati a'daiha wa athara fi qiyaniha wa makana. Ketika ini tidak ada, keimanan enggak benar, persatuan enggak ada, perselingkuhan tidak ada, ya kalah. Diacak-acak terus saudara-saudara. Kayak kapan? Ya sekarang. Tapi enggak bakal terus. Ada waktunya. Kita boleh berpikir bahwa Islam ini akan kelihatan jaya dimulai dari ini. Katakan bahwa Islam ini akan kelihatan lagi, maju lagi, berkembang lagi, hebat lagi, diawali dari timur. Ya, ini tempatnya ulama, oleh terbaik Islamnya. Kalau gitu, kalau siap-siap perang ya Habib, bukan karena dulu perang. Nah, tapi siapkan ibadah kita kepada Allah, siapkan iman kita kepada Allah, siapkan diri kita untuk melaksanakan ketentuan Allah. Tidak pakai perang itu menang, insya Allah. Ya. Kalau inna wa'alaihi ta'ala ma'atakallahu wa la'iyyak talim. Jadi Allah itu tadi, jadi Allah akan dimenangkan, orang kafir bakal kalah, bakal kali berjar kacir, ya, nggak ada yang menolong di akhir. Ya, memang kalau kita dengar ada satu keterangan yang menerangkan nanti katanya, tidak paham ya, dari mana asalnya, tapi sangat terkenal sekali di umat. Ya, suatu saat akan jatuh satu meteor dari langit menimpa bumi. Setelah itu mainan langit tidak ada sama sekali. Jadi nggak ada lagi tuh komputer,
handphone, nggak ada semua. Balik lagi kayak dulu. Perang satu lawan satu, nggak pakai. Kalau sekarang mereka dia di rumah kan. Jadi karena mau lihat rumah anak, tinggal lihat tuh di handphone. Google, ya cek Google, ya ini. Ya sekarang tuh, saat ini ada tuh. Dia lagi kayak dulu. Dan masa kolot lagi. Tahu kejayaan daripada silap-silapnya bentar. Ya, begitu nanti. Tak pakai peluru, tak ada bisa. Kayak begini lagi. Kayak dia lagi. Begitu katanya. Tak mungkin. Tak mungkin benar. Ya. Janji Allah nggak bakal berubah. Ya, pasti tidak akan berubah. Inna ma'allah ta'ala ma'atakallam wala yasal. Jadi Allah pasti dan tidak akan berubah. Kalau kita menolak, pasti menolak. Tapi ya tadi ada syarat ya. Qala wa haqqahu subhanahu wa ta'ala la yaqbalu as-salihin alladziina aamanu billahi haqqan wa amalu bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar. Ini sudah dibuktikan kepada para sahabat Rasulullah. Ya, orang-orang dulu yang berperang dengan kufar senjatanya sederhana saja, tapi ada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bukan ada tapi ada pertolongan dari Allah. Kenapa kalau iman? Ya. Walakin muslimin hum alladziina taghayyarat ahwaluhum. Kenapa sekarang tuh? Kayak ada kekuatan yang mau muslimin. Ya. Jangan benar. Masih ada orang-orang yang luar biasa, ya. Tapi secara umum, kayaknya yang pegang sekarang cuma orang kafir. Jangan pegang semuanya, segala macamnya. Kenapa? Kemudian, karena apa ya orang nggak pegang tentang itu iman kepada Allah benar, ibadah benar. Ya, amalkan hukum Allah, amalkan sunnah dari Muhammad SAW, pegang. Maka kalau ini Allah SWT. Nah, kami yang agamanya, sholat dianggap nggak ada. Sholat kalau ada orang tua, sholat kalau ada guru, sholat kalau kebetulan di masjid, sholat kalau lagi sakit, sholat kalau dia kayak kepingin. Ada nggak yang begitu? Banyak. Mana buktinya? Hari Jumat itu cuma lihat. Yang lalu orang jalan itu apa orang kufar? Banyakan mana orang Islam dengan orang kufar? Banyak orang Islam. Jumat ya saja nggak sembahyang. Kenapa ini nggak sembahyang? Nggak sembahyang. Ya untung. Itu sembahyang urusan orang tua. Jadi orang muda nggak sembahyang. Saya bilang, kalau sudah waktu wajib dia sudah balik berakal, kan dia selalu sholat. Nggak ada pengecualian dalam sholat. Tapi banyak yang menganggap biasa saja. Mabok yang nggak biasa, bergaulan bebas yang nggak biasa, kurang ajar kepada orang tua biasa, akhlak hancur-hancuran yang nggak biasa saja. Nah, ini kita yang rusak. Wa akalur riba wa ghamasu fi syahwat. Makan riba dan mengikuti hawa nafsu semau-maunya. Ya. Artis itu orang Islam bukan? Kebanyakan orang Islam. Ngomongnya banyak yang bukan ngomong Islam. Pakaiannya bukan pakaian orang Islam. Pergaulannya bukan pergaulan orang Islam. Yang salah Islamnya apa orangnya? Orangnya. Kitanya yang salah. Dan hadirin, kalau udah banyak yang salah, turun bala dari Allah, itu bala nggak turun kecuali la yanzilul bala illa bizam. Bala itu nggak turun kecuali dengan adanya dosa. Saya nggak bilang di Cianjur turun gempa bumi gara-gara orang Cianjur banyak berdosa, enggak. Tapi pasti ada sesuatu yang dilakukan oleh manusianya. Ketika nggak benar aja banyak turun. Apalagi ya yang menyimpang-nyimpang tuh zina, mabok banyak, ya laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan dan ngaco semuanya supaya yang ditinggal biasanya gitu turun bala tuh. Turun tuh bala. Gempa, banjir, kebakaran, kelaparan. Itu enggak bala-bala besar itu tidak terjadi kecuali karena adanya maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Saya tidak katakan di Cianjur begitu, enggak. Tapi pasti ada hal-hal yang dilakukan oleh hamba Allah yang enggak benar dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Di mana saja itu. Ya, belum tentu di Cianjur orang lain, dia kena korbannya. Karena kalau bara sudah turun, kena semua. Banjir misalnya. Ini kan banjir. Turun. Emang milih banjir? Oh ini banjir ini rumah Habib Ali nih, pinggir dulu. Enggak ada. Terjang semua. Enggak Habib, enggak Cina, enggak Islam, enggak siapa. Semua kena. Yang baik, yang jahat kena. Cuma nanti kedudukannya ketika dia mati dua. Kalau orang yang baik itu ujian, kalau orang yang benar syukurin, memang bala buat dia, bencana buat dia. Orang yang baik ujian, diangkat derajatnya oleh Allah. Tapi kalau dia nggak baik, peringatan dari Allah. Itu peringatan dari Allah buat dia. Misal dia tukang maksiat, turun kebakaran rumahnya, selamat dia, harus ingat Allah. Ini dari perbuatan anak nih. Masih, alhamdulillah kalau selamat, dia bisa ambil obat itu. Oh ini, saya harus kembali kepada Allah, berbuat baik, jangan maksiat kepada Allah. Begitu mestinya. Ini kan enggak gempa bumi, gunung meletus, gejala alam. Gejala alam. Tuhan besar yang punya alam siapa? Allah yang punya alam itu. Barangkali kita berlaku nggak benar kepada yang punya alam. Kok bagian Allah itu gejala alam. Coba ente duit ente diambil, wah ngamuk. Kedudukan diambil, ngamuk. Kedudukan diutik-utik, ngamuk. Tapi ketika hukum Allah diutik-utik, maksiat kepada Allah dibiarkan, Anda nggak ngomong apa-apa. Ini yang bisa timbul bala dari Allah Subhanahu wa taala, saudara-saudara. Ya, mudah-mudahan Allah jaga kita semua dari bala. Ya, mudah-mudahan kita beri taufik hidayah, inayah, bisa mengamalkan ibadah dengan ikhlas, dijaga iman kita, dijaga ibadah kita, dijaga sunnah-sunnah kita, yang semuanya itu akan menyebabkan turun rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau bala bisa terjadi karena dosa, kalau kita taat kepada Allah, bukan bala yang turun, rahmat daripada Allah yang turun kepada kita. Ya. Nah, gala wattaba'u khutuwati syaitan wa tafarruqu syi'an yang bikin lemah itu tadi. Anggap agama enteng sudah, bermaksiat kepada Allah, ya. Keadaannya makan riba, ngikutin hawa nafsu, wattaba'u khutuwati syaitan wa tafarruqu syi'an wa hazaban. Ya. Ikuti cara-cara syaitan dan mereka cerai-berai, golongan-golongan. Sekarang partai ini, partai ini, partai ini, partai ini, kita nggak ngerti nih. Ini ada pemainnya di belakang. Maksudnya apa? Bukan soal partainya, supaya kita lemah, nggak bersatu. Di sini, misalnya kumpulan A, 90 orang Islam, 60 sini. B, 100 orang, Islamnya 80 orang. C, begitu juga. Yang banyak kan muslimin di kota-kota. Nah, orang kalau sudah di kota-kota, kalau sudah pegang golongan, lupa sama agama, saudara. Kalau sudah golongan, ujungnya yang ada anania, ingin menang sendiri. Sekarang kalau misal maaf nih, ada partai ini, partai A, ada partai B, ada partai C. Orang-orang A maunya siapa yang menang? A. Yang B, B, yang C, C. Kalau perlu berantem, kalau perlu saling jotos, kalau perlu malah dibunuh. Ya ini, itu tujuan mereka. Ada orangnya di belakangnya apa ini yang ngatur? Ya, coba kita satu aja di bawah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Siapa yang menang di Indonesia? Satu nih orang Islam. Muhammadiyahnya, Persisnya, Habaibnya, bukan Habaibnya, NU-nya, apalagi itu partai. Satu semuanya jadi satu. Enggak grup ini, enggak partai ini, enggak partainya apa? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ada yang menang? Satu hari bos. Setiap pemilu pasti orang Islam yang menang. Misalnya, ini misal. Tapi kan enggak. Begitu masuk berpartai, semua kepentingan yang jalan. Kepentingan yang jalan. Dan orang-orang yang diangkat pengen jadi pemimpin sekarang, bukan mau mimpin, mau fulus. Kebanyakan. Kalau ini berkorban.
pakai duit. Kalau orang benar-benar mau jadi pemimpin, nggak pakai duit dong. Tunjukkan mana kemampuannya. Leadership tidak dia, bisa mimpin nggak? Apa latar belakang pendidikannya? Emang gampang ngurusin orang? Ya, ngurusin binatang aja kita harus pakai ilmu. Apalagi ngurusin orang, masya Allah, nggak gampang. Tapi sekarang kan pakai fulus. Ya, pengen jadi ini pakai duit, pengen jadi ini, pengen itu udah rahasia umum, rahasia umum. Ya, sampai iklan, pakai apa tuh? Banner apa tuh namanya? Ya, wah itu pilihlah saya, pilih ini pula. Yang perempuan kayak artis, mau jadi pemimpin nih, kayak artis. Bintang film yang hidupnya dalam hidupnya bintang film kebanyakan kan bohong bintang film. Hari ini dia jadi orang baik, besok dia jadi penjahat, besok dia jadi rampok, disuruh mimpin rakyat. La haula wala quwwata illa billah. Bagaimana bisa memimpin? Orang yang biasa bohong, biasa sandiwara, suruh mimpin. Kan orang jadi pemimpin harus sekolah. Sesudah sekolah juga dilihat dia punya skill nggak untuk itu. Nggak semua orang bisa tuh jadi pemimpin. Iya kan? Nggak bisa semua orang jadi pemimpin, nggak bisa. Allah tunjukkan tidak ada orang-orang tertentu. Kalau memang udah bakatnya memimpin, nonjol di masyarakat. Nonjol sendiri itu. Kalau dia udah memang punya bakat memimpin, nonjol sendiri di masyarakat. Nah, ini seorang pemimpin kalau tidak diiringi dengan iman kepada Allah, iman kepada Rasulullah, amalnya soleh, punya agama, nggak bakal bener. Bakal semau-maunya, bakal sombong kayak Fir'aun. Bina kan gagah segala ada di saya. Senjata ada pada saya. Pemimpin adalah saya bisa ngatur. Kenapa? Kalau tidak ada iman kepada Allah SWT. Tapi kalau takut kepada Allah nggak begitu dia berpikir. Sayyidina Umar atau siapa? Saya takut kalau ada binatang yang mati di Basrah, dia di Madinah. Saya dituntut oleh Allah, binatang itu kenapa mati? Emang sekarang ada yang berpikir begitu? Binatang di Surabaya mati, dia takut sama Allah, itu binatang mati gara-gara saya nggak bener nih. Sekarang manusia mati nggak ada masalahnya, ya. Kalau yang takut kepada Allah seperti itu, saudara-saudara. Kemudian watarul amra bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, dan kita muslimin banyak yang meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar. Akuin aja tuh. Subhanallah. Memang kita enggak, kayaknya udah lemah bener, nggak bisa. Ya. Walam yakunu asyidda 'alal kuffar. Enggak tegas sama orang kafir, enggak tegas. Ya. Apalagi kalau orang kafirnya kaya. Ya, apalagi kalau orang kafirnya kaya. Dijilat dah. Ya. Tuan, Masya Allah. Oh ini benar. Kentut wangi. Ya. Kalau tajir kan gitu. Katanya orang kaya kalau kentut wangi ya. Kalau yang nggak punya, waduh ngamuk kita. Ya. Nah, malam ikut asyudah, nggak ada ketegasan sama orang kufar. Terus tidak saling rahmat antara kita, duduk kan, apa? Bersaingnya keras. Walam yu'iddu mastata'u min quwwatin liqitali aduwwihim kama kana aslafuhum min qabl. Enggak kayak orang-orang dulu, mereka siap benar untuk menghadapi segala kufar itu. Ya, saling menghargai, saling hormat. Sekarang kan enggak. Semua mikirannya dirinya sendiri. Sekarang kebanyakan kita mikir diri sendiri. Yang penting gua senang, lu terserah jedotin pala lu tembok. Itu istilah orang-orang. Ya, yang penting gua senang, saya keluarga senang, udah bodo amat. Misalnya nih di satu apa negara misalnya nih muslimin ada ya, dia jadi pemimpin, dia mikir nih mau naikin barang, mau naikin ini bisa nggak? Ini nggak naikin, dampaknya nggak tahu, orang nggak ngerti, setengah mati, bodo amat, nggak diurusin, mending harus begini. Kemauan dia. Tapi kalau orang yang adil, yang bijaksana, dipikirkan dulu gimana nih nanti akibatnya. Bagaimana nih rakyat aku? Susah tidak? Sanggup apa tidak? Jadi ribut apa tidak? Jadi kesulitan apa tidak? Berpengaruh nggak pada ini dan itu? Nah, kan di apa?
dikaji sedemikian rupa baru timbul. Ya, begitu. Kalau orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam-imam yang dulu memang waktu itu mereka belum banyak ya. Kayak Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar keliling dengerin keadaan rakyatnya. Ya. Masya Allah, dilihat. Kalau sekarang ada juga keliling-keliling, tapi namanya buat nama itu apa namanya? Penceritaan banyak sekarang. Ya, pemimpin-pemimpin di dunia ini, ya. Anda nggak bilang di Indonesia, di pemimpin dunia pencitraan. Bantu ini. Kadang-kadang di belakang bantuan lain lagi. Ada urusannya lain lagi, nggak ada ikhlas. Kalau yang ikhlas nggak begitu. Ya. Nah ini sekarang yang terjadi di dunia nih. Ya. Akhirnya nggak ada, terutama muslimin nggak ada kekuatan akhirnya. Ya. Seperti aslafun as-salihun yang dulu, mereka betul-betul siapkan dan dengan penuh keimanan dan kebenaran. Ya. Walam yuhsinu syu'ur, kurang perasaannya. Ya. Kurang perasaan untuk orang yang lain. Yang penting saya sendiri dah. Walam yuhsinu syu'ur bil mas'uliyah, nggak tanggung jawabnya kurang. Ya. Kama turiduha ta'alim Islam, padahal Islam mengajak al-Islam kal bunyan, kayak bangunan. Ya, kalau satu aja sakit, semua jadi sakit. Kayak badan nih, tangan yang sakit kan semua sakit badan kita. Ya, bagaimana tuh lihat persatuan dalam Islam? Aktsaru hukamihim yahkumuna bi ghairi ma anzalallahu wa sunnat bi ghairi ma anzalallahu, ya, wa sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kebanyakan sekarang pemimpin-pemimpin Islam tidak menghukum dengan hukum Islam, padahal Islam kayak di Indonesia nih, Islam hukum Islam nggak ada yang dilaksanakan, enggak. Tapi Anda jangan ke situ ya, jangan mikir begitu. Kita harus merasakan kita ini orang Islam ini harus lebih hebat dari orang kafir. Kenapa? Kita punya dua hukum sekarang, ada hukum negara, ada hukum Allah, lebih hebat jadi orangnya. Dan kebanyakan nggak dipakai kan. Ini kan sekarang pemimpin kita kalau dihitung banyak kan yang kafir sama yang Islam, bukan Islam. Tapi dipakai nggak hukum Islam? Nggak ada. Pada takut sama hukum Islam. Kebanyakan kita ya nih, di kitab ini saya jelaskan ya. Banyak kan pemimpin Islam nggak tidak menghukum dengan Al-Quran dan sunnahnya Nabi kita Muhammad SAW. Wa aktsaru ulamaihim ghadaba alaihimul hirs ala dunya fanafagu wa jamalu. Dan banyak ulama-ulama, bukan semua, ada ulama-ulamanya yang dengan keulamaannya itu bukan nyari keridhaan Allah, malah dia tamak kepada urusan dunia. Akhirnya munafik deh. Ya, diambil oleh pemimpin ini mau, diambil oleh pemimpin itu mau. Kenapa? Di belakang ada yang merah. Ayo bilangin ini, nggak boleh gini, jangan ini, jangan itu, bilang. Padahal itu bertentangan dengan agama. Kadang-kadang dia ngomong. Kenapa? Karena dia harus dunia, mau uang. Dirubah tuh, fatwanya juga dirubah, yang halal bisa jadi haram, yang haram diutik-utik supaya bisa jadi bagus, supaya bisa jadi benar. Kenapa? Karena dia maunya dunia, bukan keridhaan Allah SWT. Ya, itu deh. Ini munafik deh. Ya, lain di depan, lain di belakang. Ausakatu, diam kepada yang diharamkan oleh Allah SWT. Fatasallat alaihimul hukam. Akhirnya karena begitu, ya, dibikin apa? Dia jadi jajahannya pemimpin. Pemimpin yang bukan Islam atau Islamnya kacau, pegang ulama, diatur sama dia, udah jadi budaknya dia. Bilang begini, ikut. Jangan begitu, ikut. Padahal mungkin itu bertentangan dengan agama, dengan ketentuan Allah dan Nabi kita Muhammad SAW. Udah pegang, udah. Ya. Kata orang Arab, at'imil fam tastahil ain. Kasih makan dia, nanti dia nunduk. Matanya malu udah. Kasih makan, kasih duit, kasih ini. Begitu disuruh aja mau, malu dia nggak ingin. Jadi diam. Kenapa? Udah kenyang. Tapi kalau nggak dia terima, dia punya gengsi, dia punya kehormatan, dia punya wibawa, nggak bisa.
sekian miliar, sekian triliun. Ah, ini salah, saya nggak mau. Kan begitu. Tapi begitu kena duit aja, nggak bisa dong. Kita tentukan nih. Ini undang-undang ini, padahal bertentangan dengan Allah nih, dengan Rasulullah. Ya, kasih duit dulu. 1 juta nggak mau, 2 juta, 10 juta, 1 miliar, 2 miliar. Ya, kalau yang nggak kuat dengan iman, itu duit timbangannya iman. Kalau kakak punya iman, assalamualaikum, masuk ke duit, selesai apa saja terjadi. Udah dia ikut. Muslim, mungkin pakai sorban, mungkin pakai jubah, tapi kerjaannya kerjaan syaitan. Kenapa? Karena dia menerima, karena dia mau dunia, ya, mau dunia. Diam akhirnya, ya, pemimpin yang zalim dibiarkan oleh dia, nggak bilang dizalim, nggak bilang salah. Wala darba ala aidil fusad wal muharribin, yang ngacoin agama didiamin. Ya kayak gitu. Nyimpang dalam soal perkawinan, nyimpang dalam soal dagang riba, nyimpang dalam hukum-hukum Allah, dibiarin, dia diam. Bahkan dicariin jalannya, supaya jadi benar, cari hilah, cari alasan, nggak ada ketegasan, ya. Wala ghairata 'alal muharramat awil mugaddasat, nggak ada apa namanya rasa cemburu tuh ya. Masjid dipakai nggak benar, diam aja. Ditindas orang, padahal dia orang benar, diam aja. Yang haram dihalalkan, yang halal diharamkan, yang haram dihalalkan, yang halal diharamkan, diam. Nggak ada gairah sudah, nggak ada. Kenapa? Karena kebanyakan makan haram. Orang kalau udah kebanyakan makan haram begitu, udah. Ya, keras sudah hatinya. Falamma fa'alu dzalik, ketika orang-orang muslimin ini ngerjain itu tuh, yang kayak tadi nggak peduli lagi dunia yang dianggap besar, tabaddala haluhum minal khair la syarr. Yang tadinya bagus hancur, yang tadinya jaya hancur, yang tadinya mewah bagus, aman, tentram, kacau, kelaparan dan seterusnya. Beberapa waktu yang lalu ada satu ulama dari Yaman. Beliau mengatakan kita harus jaga nikmat Allah. Ada 3 negeri Allah tunjukkan karena kesombongan orang-orangnya, yang tadinya bagus jadi hancur. 3 tempat. 1 dia tunjukkan, Beirut. Dulu itu Beirut, Parisnya Timur Tengah. Makmur segala macam. Sombong orang-orangnya, ninggalin perintah Allah, perang, hancur-hancuran. Mana Beirut? Tidak ada. Mana Beirut? Dulu katanya Parisnya Timur Tengah, sekarang bukan Parisnya Timur Tengah, neraka Timur Tengah. Aden, ya. Wah dulu Masya Allah mau ngalahin Singapura di Aden. Mulai kacau, mulai nggak syukur dengan nikmat Allah SWT, habis perang, ini selesai, kacau. Sekarang ya, apalagi satu lagi dia, wah nggak lupa nikmat. Apa tuh di Afrika, apa tuh yang suka kelaparan sekarang? Apa? Bukan Ethiopia. Somalia dulu hebat tuh Somalia. Waktu itu Masya Allah makmur. Dari makmurnya itu kadang-kadang dia makan apel separuh tendang-tendang. Nikmat Allah dianggap enteng, habis diambil oleh Allah nikmatnya, kelaparan. Kita harus belajar dari itu. Ini alhamdulillah di Indonesia ya, Masya Allah, tumbuh-tumbuhan banyak, makanan banyak, keadaan alhamdulillah, walaupun cobaan ada sesuatu yang kurang, itu biasa. Tapi binisbah dengan negeri lain di kita, Masya Allah, air banyak, orang banyak, kebaikan banyak, makanan, pohon-pohonan, hasil luar biasa. Kalau kita nggak syukur aja kepada Allah, bukan tidak mungkin diambil oleh Allah SWT. Saya kasih contoh negeri yang berkah, bukan karena saya orang Yaman ya, Hadramut, ya, sebagian tuh orang-orang di sebagian orang Yaman nggak punya apa-apa, tapi jalan aja terus. Kenapa saudara nyukurin nikmat? Kalau ada nasi itu jatuh bisa diambil, ini nikmat dari Allah SWT, terutama di Tarim.
Jangan disia-siakan nikmat Allah. Orang-orang jaga betul. Ada roti yang dibuang, ambil, taruh di kepala, ya Allah, ini rezeki ini. Kasihkan kepada hewan, kalau memang bisa dimakan, dia makan. Dijaga oleh Allah. Walaupun nggak bisa, Bapak ada aman, ada nggak punya. Kalau kita menjaga, ya, nikmat Allah, bersyukur kepada nikmat Allah, Allah jaga kita. Allah jaga kita pasti. Makanya kita harus jaga nih. Ini nikmat besar di kita nih. Aman, bisa tidur tenang, bisa ngaji, ya kan? Coba yang di Iran sana, di mana, di Syria sana, di Beirut sana, di Palestina, waduh, lagi ngaji, boom. Kita alhamdulillah jaga ini nikmat. Dengan apa? Dengan betul-betul ibadah kepada Allah. Jaga perintah Allah. Biarin orang sudah, kita punya tanggung jawab masing-masing. Laksanakan. Insya Allah Allah jaga nikmat ini. Ya. Nah, baik. Nah, tapi kalau sebaliknya ya itu kehancuran yang ada. Kalau falamma fa'alu dzalika tabaddala halum minal khair la syad, karena enggak memegang perintah Allah, dari bagus jadi jelek. Ya, wasallatu alaihim man la yakhafuhum wa la yarhamhum. Diturunkan pemimpin-pemimpin yang enggak menghargai mereka, enggak takut mereka, menghina mereka. Jadi pemimpinnya tuh. Kalau kita kacau, enggak benar ibadah, Allah kirim pemimpin-pemimpin yang zalim, yang enggak menghargai orang muslimin, enggak ada. Zalimin. Bisa begitu. Padahal Nabi juga udah menerangkan itu dulu. Ya, yang makna hadisnya ini, yusyku alaikum anta tada'a alail akalatu ala qas'atiha. Yang maknanya begini. Akan nyaris satu saat orang Islam ini dikerubutin seperti orang yang makan di satu hidangan tapi banyak yang makannya. Ini sekarang orang muslim dari sana sini. Yang mau menyerang mereka, yang menghancurkan mereka, merusak mereka, itu syarat ini. Nanya sahabat, ya Rasulullah, awamin gillatin fina hina idzin. Ya Rasulullah, kenapa kok bisa begitu orang Islam dikerubutin begitu sama orang banyak? Apa karena sedikit? Kamu banyak, kata Nabi. Antum katsir, walakinnakum busa. Tapi banyak, sebagian dari kamu ini, walaupun sebagian dari kamu itu banyak, tapi kayak busa. Walakin aku muzaun. Apa maksudnya? Enggak ada wibawa. Akhirnya fal yanzi'anna Allah min suduri adukum bahabata minkum wal yaqdhifanna fi qulubikumul wahn. Karena banyak maksiat kepada Allah, enggak ada wibawa lagi di mata orang kafir. Biasa orang Islam. Yang enggak ada. Sebagian orang Islam itu begitu. Ujungnya si muslimin yang kacau terus tuh, ibadahnya enggak benar, timbul dalam hatinya luahan. Ditanya oleh sahabat, mal walwan hubbud dunya wa karahiyatul maut. Orang kalau udah kacau terus ibadahnya, sholat nggak mau, mabok, zina dan segala macam, hidupnya cinta kepada dunia dan takut mati. Padahal pasti mati. Ditimpahkan kepada mereka cinta dunia dan takut mati. Ada nggak sekarang? Banyak. Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Ya kita kayak orang-orang kita ya ada hubungan dunia ya, kita kan memang perlu dunia, tapi tidak segalanya. Ya harus pakai aturan, tidak segalanya. Orang hidup di dunia perlu dunia pasti itu, tapi kan ada aturannya. Cuma kalau orang yang sudah begitu tuh semau maunya. Sallallahu alaihi. Semoga Allah memberikan taufik, hidayah, inayah, kita bisa megang agama Allah, bisa amar ma'ruf nahi munkar, ya, bisa menjaga hawa nafsu kita. Sehingga sesuai dengan panggilan Allah dan panggilan Nabi kita Muhammad SAW. Mudah-mudahan Allah menerima doa kita ini ya. Mudah-mudahan kita dijadikan orang yang selamat dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Hanya sekian yang dapat saya terjemahkan. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.